Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita bersyukur dan bersalawat tadi, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang ilmu pendidikan dan parenting. Dan kisahnya, saya belajar ilmu pendidikan dan parenting itu gara-gara saya punya anak juga. Jadi ketika saya diminta mengisi pengajian di AMCA, Yayasan Anak Muslim Ceria, saya hanya berbekal bahasa Arab, ilmu hadis, usul fikih, kaidah-kaidah fikih begitu. Tidak punya basic menjadi seorang pendidik dan ilmu parenting itu tidak ada. Tapi dengan diberi beberapa buku seperti Asrar Tarbiyatul Abna, rahasia pendidikan anak, kemudian ada lagi tahapan-tahapan pendidikan, kemudian akhir-akhir ini ada juga Kaifa nuhabbibu abna'ana lil Quran, bagaimana kita membuat cinta anak-anak kita terhadap Al-Quran. Setiap kali ngajar saya harus murojaah, harus meneliti terlebih dahulu. Ternyata bahasanya kok tidak seperti bahasa ilmu hadis, tidak ada bahasa seperti usul fikih, kaidah fikih, kok beda ini bahasanya. Maka saya harus banyak belajar. Nah, ketika belajar itu plus saya punya anak, dan anak saya ini baru umurnya 2 tahun sekitar 8 bulan. Jadi mau 3 tahun. Di umur 2 tahun itulah, atau kurang lebih 2 tahun, anak saya mengatakan kalau diperintah tidak mau. Kalau diperintah kok nggak mau. Diperintah ke kanan kok malah ke kiri. Kalau mau dibantu kok malah mintanya sendiri. Saya tanya ke Kak Yogi sebagai seorang psikolog gitu kan, Kak Yogi, kenapa ya anak saya kok sekarang menjadi suka bilang nggak mau, kemudian nggak mau dibantu, itu kenapa? Gitu. Maka kata Kak Yogi, ya memang sudah umurnya Ustadz, sekitar 2 tahunan memang muncul karakter ini begitu. Wah, ini Kak Yogi melihat saya jadi malu nih. Baik. Gara-gara beliau ini Bapak Ibu, akhirnya saya mencari berbagai referensi dan ketemulah saya dengan, bagi saya ini seorang yang bisa menjawab berbagai persoalan saya. Namanya adalah Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Pernah mendengar Bapak Ibu? Dr. Mustafa Abu Sa'ad ya. Ada yang jadi follower IG saya? Tidak ada ya, sedikit ya. Disitulah saya share tentang tips parenting. Banyak di IG saya itu. Di mana ya ini materinya itu ya? Alamatnya. Alamatnya itu Ratno.Abu Muhammad, Pak. Ratno.Abu Muhammad.
Ya, ini saya menerjemahkan banyak sekali. Misalkan jangan paksa anak untuk hafal Al-Quran, durasi terbaik menghafal Al-Quran. Jangan ajari anak dermawan sebelum 7 tahun. 3 sikap yang tidak boleh ditoleransi dari anak. Ajaklah anak bercerita sebelum menyesal di hari tua. Nah, itu saya belajar banyak dari ini, namanya Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Ya. Bagi saya beliau ibarat guru yang berjasa di dalam ilmu pendidikan. Ya. Bagi saya sendiri banyak guru-guru yang berpengaruh dalam kehidupan saya, tapi dalam ilmu pendidikan bagi saya ini adalah seorang guru yang saya tidak pernah bertemu, ya, tapi ilmunya itu sampai gitu. Saya terapkan kepada anak saya, ya, banyak manjurnya, ya, banyak manjurnya. Ya, saya mendengarkan beliau di program Kamarobbayani 16 pertemuan, masing-masing pertemuan sekitar 30 menit. Jadi sekitar 8 jam ya. 8 jam saya dengarkan beliau di program Kamarobbayani. Ya. Kalau Bapak Ibu bisa bahasa Arab, bisa menuliskan Kamarobbayani seperti ini. Ya. Ya. Biasanya ada di sini playlist. Ya. Your video playlist. Ya. Ini saya banyak sekali berkaitan dengan beliau. Nah, ini adalah program beliau di program Kamarobbayani. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, terutama ketika saya mendengarkan At-Tiflul Anid, anak-anak yang pembangkang. Kenapa anakku banyak bertanya? Aku nggak paham sama anakku. Kenapa anakku bertengkar? Kenapa anakku sekarang berubah? Itu tema-tema yang bagus, ya. Tema-tema yang bagus dari beliau di program Kamarobbayani ini. Ya. Misalkan, ya, programnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa ya. Baik. Sepertinya tidak ada internet ini ya. Nggak mau berjalan ya. Ya, dipencet nggak mau berjalan. Ya. Nah, ini program-program beliau, potongan-potongannya saya taruh di IG saya. Ya. Ratno.Abu Muhammad di situ. Saya banyak belajar dari beliau berkaitan dengan pendidikan anak. Begitu juga ada program beliau juga, ada 10 pertemuan. Namanya programnya Mungkin Soal, ya. Bolehkah saya bertanya? Ya. Di situ saya juga mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran berharga. Nah, kita Bapak Ibu di kesempatan pagi hari ini akan lebih berfokus kepada kesimpulan dari semua yang beliau sampaikan. Kemudian nanti kita obrolkan bareng-bareng. Baik. Jadi saya sebut materi ini dengan gardening. Ya. Baik, saya beri judul dengan gardening Bapak Ibu. Cara membentuk anak soleh bermental tangguh. Ya. Baik. Di pertemuan beliau di video Kamarobbayani itu Bapak Ibu, saya mendapatkan satu pelajaran yang paling berharga, yaitu adalah tujuan pendidikan Islam. Kita mendidik anak kita itu pengennya seperti apa, di masa depan nanti mau jadi apa. Maka beliau menyebutkan 3 tujuan ini. Ya. Apa itu? Yang pertama, mentalnya kuat, anaknya soleh, adabnya baik. 3 tujuan pendidikan Islam. Anaknya soleh, mentalnya kuat, adabnya baik. Kemudian kalau ada 3 seperti ini Bapak Ibu,
Kemudian kita disuruh memilih prioritas. Kira-kira bapak-bapak prioritasnya yang mana? Nomor 1 apa? Adab. Adab. Adab juga. Bapak-bapak apa? Apa Pak? Beradab. Ya. Anak yang soleh. Apalagi ibu-ibu sini? Anak soleh. Yang sana, sebelah sana? Belum milih. Ya. Baik. Kalau menurut Dr. Mustafa Abu Sa'ad, Bapak Ibu, pernah mendengar orang yang melepas jilbab ketika dewasa, Bapak Ibu? Pernah mendengar berita dulu ketika anak-anak sholatnya rajin, ketika dewasa jadi tidak sholat, Bapak Ibu? Pernah. Pernah melihat orang hafal Quran kemudian keluar dari agama Islam, Bapak Ibu? Ya, pernah ya? Baik. Itu kalau pilihan kita soleh. Adabnya baik, gak soleh. Ketika sama orang tua menghormati tapi tidak sholat misalkan. Ya. Atau adabnya baik, kalau dibully sering sedihan. Ya. Direndahkan sama temannya, tidak bisa membela diri. Ya. Rasa takutnya tinggi sekali, suruh maju tidak percaya diri. Maka tiga-tiga ini harus menjadi prioritas. Kalaupun harus satu yang diprioritaskan Bapak Ibu, maka yang diprioritaskan adalah mental yang kuat. Mental yang kuat ini yang diprioritaskan. Kenapa? Karena tadi ada anak-anak ketika kecilnya baik, soleh, tapi keluar ke masyarakat, kuliah dengan pergaulan seperti itu, kuliahnya juga ke luar negeri misalkan. Kalau mentalnya tidak kuat, maka bisa jadi kesolihan ini akan rusak. Dan ketika kita menjadikan soleh nomor pertama, tapi mental nomor kedua, kita bisa jadi akan marah-marah, dan marah-marah itu ternyata melemahkan mental anak. Akan meneriaki anak, marah-marah, bentak-bentak, banyak ngeritik, banyak ngasih nasihat, maka mentalnya itu yang akan turun. Apa mental itu efeknya? Kemandirian anak nanti tidak ada. Apa-apa harus sama orang tuanya dulu. Sana tahu sendiri, enggak sama bapak aja. Ya. Sana tahu sendiri, enggak sama ibu aja. Enggak mandiri. Ya. Suruh maju, enggak percaya diri. Ya. Berbeda dengan orang lain, kok aku beda dewe ya. Ya. Enggak punya pendirian. Ini kalau mentalnya kita lemahkan dengan marah-marah itu. Makanya ada buku namanya Mudammirat Syakhsiyah At-Tifli. Ya. Perusak mental anak. Di antara yang disebutkan di sana Bapak Ibu, ya, Mudammirat Syakhsiyat At-Tifli ya. Ini kita bahas di AMCA juga tapi internal. Ada buku namanya Mudammirat Syakhsiyah At-Tifli. Ya. Nah, di buku ini ada 12 perusak mental anak. Yang pertama itu adalah suka meneriaki keras-keras. Terutama ya bapak-bapak. Kalau sudah meneriaki anak keras, itu sakit hatinya anak semakin tinggi. Ya mungkin kalau ibu-ibu ya wes itu biasa gitu bagi anak-anak gitu ya. Tapi yang jelas teriakan keras ini bisa berpengaruh pada anak. Kemudian an-naqdu as-salbi, kritikan-kritikan yang terus-menerus. Ya. Tidak pernah diapresiasi. Ya. Ini namanya kritikan negatif. Ada pukulan juga. Bahkan pukulan itu sudah dianggap menghinakan seseorang, Bapak Ibu. Ya. Memukul itu sudah membuat sakit. Ya. Kemudian kalau yang lainnya yang biasanya dilakukan adalah al-himayah zaidah, yaitu overprotecting. Ya, terlalu apa-apa janganlah. Saya mau naik ini yang tinggi ini, janganlah. Ya, kita khawatir dia jatuh, tapi setidaknya
kita awasi. Oh, dia lagi pengen naik, kita awasi biar nggak jatuh gimana. Atau kita kasih sekali aja, ya. Ayo sekali aja enggak apa-apa. Nanti lagi kalau ada bapak ya misalkan. Nah, ini overprotecting. Jadi pernah ada yang bertanya kepada saya juga, Ustadz, kenapa anak saya sekarang penakut? Ya, naik sepeda enggak berani, kayak gini enggak berani. Ya, maka pertanyaan saya, ibu sering mengatakan, adik jangan dek, jangan dek, gitu. Bahaya, gitu enggak bu, gitu ya. Maka dijawab, iya juga Ustaz. Ya itulah yang menyebabkan anak itu menjadi penakut. Karena pada dasarnya anak itu kalau tidak ditakut-takuti dia pemberani. Tidak ditakuti dengan sesuatu dia nggak akan takut. Gitu. Makanya kalau ada anak didatangi tamu Bapak Ibu, ada kita punya tamu, pernah punya ya, umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Biasanya apa yang dilakukan anak-anak? Ikut ngobrol sama tamu kita. Ya. Malu enggak? Tidak malu. Percaya diri. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena itu sudah fitrahnya anak untuk percaya diri dan tidak malu. Mentalnya kuat sendiri. Kenapa lama-lama dia jadi malu? Karena kita yang mengatakan, "Dek, jangan dek, malu dek. Dek, jangan dek, enggak bagus dek." Akhirnya dia nyetop itu. Jadi yang tadinya fitrahnya harus percaya diri malah menjadi tidak berjalan. Himayah az-zaidah. Gitu. Kemudian al-kalimat al-badhi'ah. Kalimat-kalimat buruk. Emang kamu itu tidak bisa kayak gini, atau kayak gini aja kamu tuh tidak bisa ya. Ya jadi direndahkan gitu. Al-istihza, direndahkan, diremehkan. Begitu juga yang bisa melemahkan mental Bapak Ibu, al-muqaranatu ma'a akronihi. Membandingkan, kamu tuh nggak seperti adik kamu tuh loh, iso anteng, nah, misalkan. Kamu tuh nggak kayak kakak kamu tuh loh, pemberani, gitu misalkan. Kalau sudah ada pembanding-pembanding seperti ini, itu bermasalah. Ya, dia akan turun mentalnya menjadi tidak percaya diri. Terus bagaimana cara biar kita tidak membandingkan? Bandingkan keadaan dia hari ini dengan hari esok aja. Tanpa orang lain. Hari ini pencapaiannya apa dek? Oh gini, besok kita naikin dikit ya pencapaiannya. Atau bulan ini apa dek? Besok kita naikin dikit ya, 1% aja naiknya. Itu bisa. Tapi kalau muqaranah baina akronihi, dibanding-bandingkan, itu tidak suka. Kita suka dibandingkan bapak-bapak? Bapak satu dibandingkan dengan bapak yang lain? Kamu itu loh, mbok koyo itu suaminya Bu A itu loh, misalkan. Suka Pak? Tidak suka. Ibu-ibu? Ya, tidak suka juga. Ibu-ibu, kamu tuh loh yang mbok kayak itu istrinya Pak B itu. Itu nggak ngajak ngomong berapa nih Pak? Ya, ngambek ya. Itu orang sudah dewasa Pak. Anak-anak juga gitu, udah dibanding-bandingkan, dia memang tidak bisa jawab, tapi dia ngerasa, ya, tidak suka. Ya, itu dibanding-bandingkan. Ya. Didoakan keburukan dan lain sebagainya. Al-ihmal al-walidi, ditelantarkan. Kemudian at-tahdid al-wa'id ini juga sering ini. Suka mengancam, ya, ancaman-ancaman. Kalau ndak cepat-cepat nanti ndak diajak loh. Nah, itu juga salah satu hal yang melemahkan mental anak. Ya. Ya, kita memang harus bersabar kalau bisa dibatasi waktunya saja. Misalkan, ayo dek kita persiapan, ya. Kita persiapan 5 menit lagi ya kita selesai ya gitu. 5 menit belum selesai, oh baik kita tambah 3 menit lagi ya gitu. Itu lebih enak daripada kita marah-marah di depan, tidak ada batas waktu. Ya. Itu salah satu teknik. Ini satu buku itu dibahas efek buruknya, kemudian dibahas bagaimana kita sembuh dari hal-hal berikut ini gitu. Itu kalau kita membahas buku tersebut. Tapi kita tidak membahas buku itu, kita hanya isyarat-isyarat saja. Nanti kita berdiskusi Bapak Ibu. Baik, intinya mental ini sangat penting, ya. Untuk ketika piringnya pecah, ya, bawa piringnya pecah. Biar apa yang dilakukan bapak-bapak? Apa yang dilakukan ibu-ibu? Ya. Apalagi yang pecah sesuatu yang harganya mahal, ya. Ya, ini pernah terjadi di rumah saya juga. Untuk meraktekannya butuh kekuatan lebih gitu ya.
Ada timbangan digital itu harganya ya mungkin 190.000 atau 200.000 gitu ya. Dibawa anak saya mau ngeneng-ngeneng temannya sedang nangis karena ada daycare di rumah, ada temannya gitu. Dibawa pecah piar ya. Itu mau nggak marah itu butuh tenaga besar sekali itu. Ya. Ngampete gimana kayak gitu ibaratnya. Butuh tenaga besar untuk ngampet nggak marah. Ya. 190.000 pecah. Ya, kalau kita nggak berpikir kalau aku marah efeknya apa, bisa jadi marah-marah beneran. Andai saja saya belum tahu ilmu-ilmu yang kayak gini, bener marah-marah bisa jadi. Adik itu lu kayak gitu cuma dibawa-bawa, kan nggak boleh dibawa-bawa, bisa jadi gitu ya, Pak. Setidaknya ada kata-kata itu. Tapi akhirnya alhamdulillah ketika bisa ngontrol juga emosinya, ya. Akhirnya sudah, adik, tolong minggir dulu di sana. Ini teman-teman ajak minggir ke sana. Kita ambil sapu dulu, kita sapu pecahan-pecahannya itu, ya. Kemudian dimasukkan ke kardus. Akhirnya udah disimpan. Anaknya alhamdulillah tidak dimarahi. Ketika ditanya kenapa tuh adik kok bawa timbangan kayak gitu, itu adiknya nangis. Saya pengen biar membuat dia tidak nangis. Jawaban anak-anak cuman begitu, lugu sekali ya. Padahal harganya lumayan gitu. Tapi ya itulah, untuk menjaga mental anak kita harus berpikir anak kita itu harganya berapa. Ya, kalau kita menghargai anak di bawah 190.000 kita marah-marah, apalagi nggak menghargai. Ya, tapi kalau kita menilai anak kita, oh nilai anak saya lebih mahal daripada cuma 190.000, akhirnya kita bisa menahan emosi kita. Ya, seberapa besar sih harganya gitu ya. Baik, mental ini penting Bapak Ibu. Bahkan pernah mendengar doanya Nabi untuk Umar bin Khattab dan Abu Jahal, atau ya namanya siapa Abu Jahal itu? Amr bin, ya ada satu namanya Abu Jahal. Nabi berdoa Allahumma hdi ahadul umaraini, atau Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umaraini. Ya Allah, tolong kuatkan agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Pernah dengar doa ini Bapak Ibu? Dipanjatkan Nabi ya. Siapa dua Umar itu? Satu Umar bin Khattab, yang kedua Abu Jahal bin Amr bin Hisham, ya. Amr bin Hisham, Abu Jahal, ya. Kenapa kok Nabi berdoa itu? Kenapa Bapak Ibu? Pernah tahu? Karena dua orang ini mentalnya kuat. Dua orang ini mentalnya kuat. Tidak ada orang yang bisa membuli mereka. Ya, yang ada mereka malah menjadi pemimpin. Pernah ingat kejadian ini? Apa namanya? Perang Badar. Ketika Umayyah bin Khalaf tidak mau ikut Bapak Ibu. Ya, ketika kejadian perang Badar itu, Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya, itu mendapati bapaknya Sofwan, yaitu Umayyah bin Khalaf, itu tidak mau ikut. Ya. Apa kata Abu Jahal? Udah kalau kamu itu perempuan, tidak usah ikut aja, tapi sekalian kamu dandan perempuan, pakai daster, kemudian pakai make up katanya. Digitukan sama Abu Jahal. Jadinya apa? Ikut, ya. Jadi dia itu bisa membuli orang tapi tidak bisa dibully gitu. Bisa mimpin gitu. Kekuatannya hebat, bisa mempengaruhi orang. Itu mental kuat. Bisa memimpin, bisa mempengaruhi orang. Mu'tazun bi aqidatihi, kalau kata Dr. Mustafa Usad itu, dia bangga dengan keyakinannya. Makanya sampai meninggal dunia Abu Jahal ini tidak mau masuk agama Islam, ya. Padahal sudah diacungi pedang ini loh Bapak Ibu ya. Kamu bersyahadat enggak gitu ya. Enggak, saya tetap di agama ini. Dibunuh sama Ibnu Mas'ud ketika itu. Artinya dia mu'tazun bi aqidati. Nah, kalau mentalnya sudah kuat Bapak Ibu, anak kita berjilbab, orang lain enggak berjilbab, udah urusannya mereka, saya. Ya. Kalau mentalnya sudah kuat, anak kita sholat, yang lain enggak sholat, ya sudah. Mereka nggak sholat tidak apa-apa, saya yang penting sholat gitu.
Itu kalau mentalnya sudah kuat. Makanya ketika Allah mengabulkan doa Nabi dan yang masuk Islam ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata para sahabat, kami belum pernah merasa terhormat sampai Umar ini masuk Islam. Ya. Umar masuk Islam itu kita umat Islam itu berani sekali, ya. Punya harga dirinya tinggi sekali. Karena memang mentalnya kuat Umar bin Khattab ini. Ya. Mental kuat. Nah, ketika mentalnya kuat Bapak Ibu, nanti kita membangun kesolihan. Ya, di sini meskipun ada tahapan pendidikan atau di sini aja. Ya. Kalau mentalnya sudah kuat Bapak Ibu, kita nggak marah-marah, nggak suka mengkritiki, nasihatnya juga sedikit, gitu ya. Maka bagaimana cara membentuk kesolihan? Cara membentuk kesolihan itu kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Ya, yang penting peluklah anak 4 kali sehari dan jadilah orang yang soleh. Sudah, cuman seperti itu saja. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah anaknya itu akan meniru. Jadi kita untuk menjadikan anak soleh Bapak Ibu cukup menjadi teladan. Bagaimana proses menjadi teladan itu Bapak Ibu? Proses menjadi teladan itu jadi begini ya. Baik, proses menjadi teladan. Ya. Proses menjadi teladan itu bukan dengan perintah. Enggak. Beda dengan perintah. Teladan dan perintah itu enggak. Yang namanya teladan enggak merintah aja tiru-tiru orang. Gitu ya. Contoh, misalkan Ronaldo potongannya sesuatu. Orang yang sudah mengidolakan Ronaldo, enggak usah disuruh sama Ronaldo, "Mbok kamu potong kayak aku." Enggak perlu. "Mbok kamu pakai samponya kayak sampo aku." Enggak perlu, ya. Cukup dia pakai aja. Udah otomatis niru. Kenapa itu terjadi? Karena dia sudah meneladani, sudah mengidolakan. Nah, kalau anak-anak kita sudah mengidolakan kita, Bapak Ibu, dan kita orangnya baik, orangnya soleh, udah niru sendiri. Nah, untuk mencapai ini, ada yang perlu dicapai, yang disebut dengan cinta ketakjuban. Jadi untuk membuat proses keteladanan ada yang namanya cinta, tapi cintanya ketakjuban. Ya. Misalkan seseorang yang mengidolakan seseorang, pemain bola misalkan. Nggak tahu saya kenapa contohnya pemain bola ya. Ya. Misalkan pemain bola, Ronaldo misalkan. Kenapa kamu mengidolakan Ronaldo? Pasti dia bisa jawab karena jawabannya ini nih, ketakjuban dia terhadap Ronaldo. Kenapa kamu mengidolakan Messi misalkan? Oh, karena dia begini. Ya. Kalau dribble begini, kalau nendang salto begini dia loncatnya tinggi sekali misalkan, dan seterusnya. Itu namanya cinta ketakjuban. Ya. Dengan cinta ketakjuban itu orang-orang akan meneladani. Kalau cintanya cuma cinta, jadi ada cinta yang disebut dengan cinta tabiat, Bapak Ibu. Apa itu cinta tabiat? Cinta ya sebagai anak kepada orang tua. Itu namanya cinta tabiat. Oh, dia orang tuaku, ya harus aku hormati, harus aku sayangi, udah gitu aja. Tapi anak tidak pernah takjub. Wah, bapakku ini memang hebat ini. Ya. Tidak bisa diprediksi sikap-sikapnya. Saya memprediksi begini ternyata bapakku lebih tinggi lagi akhlaknya misalnya. Udah, itu namanya takjub Bapak Ibu. Nah, ketakjuban ini kalau kita sebagai orang tua dari mana didapatkan? Dari prediksi anak yang salah. Jadi ketika prediksi anak salah, dia akan takjub. Apa misalnya? Misalnya Bapak Ibu, seperti anak mecahkan piring. Prediksi anak apa? Bapaknya marah, ibunya marah. Ternyata kok bapak ibunya tidak marah. Takjub itu anaknya. Wah, hebat ini bapak ibu kita. Takjub. Ya.
melakukan kesalahan, kemudian pulang-pulang nggak dimarahi, takjub anaknya. Ya. Begitu. Jadi ketika prediksi anak salah, anak itu akan punya cinta yang namanya cinta ketakjuban. Dan ketika itu bapak ibu sudah tidak usah perintah apa-apa, dia niru sendiri. Bapak ibu, yang ibu-ibu memakai jilbab, anak perempuannya pengen niru pakai jilbab. Saya tolong pakaikan jilbab bu. Itu sendiri. Tidak usah disuruh, udah otomatis niru. Kalau dia takjub sama ibunya. Gitu. Ini namanya cinta ketakjuban yang menjadi keteladanan. Baik. Intinya bapak ibu adalah soleh itu dibentuk dengan kita dekat plus kita memberi contoh. Meskipun tidak ngomong apa-apa, dia sudah otomatis baik sendiri. Baik, kemudian adab. Ya. Adab ini bisa kita ajarkan untuk anak-anak setelah umur 7 tahun. Ya. Sedangkan mental ini bapak ibu hanya bisa diajarkan dari umur 0 sampai 7 tahun. Jadi 0 sampai 7 tahun itu bapak ibu harus sabarnya luar biasa. Kurangi marah-marah sama anak tersebut, kurangi menyalahkan dia, memukul, merendahkan, menghina. Pokoknya dikurangi semua tadi yang menyebabkan mental anak itu turun. Sabar 0 sampai 7. Ya. Karena di saat itulah dia membentuk mentalnya. Nanti lebih dari 7 tahun akan sangat susah sekali dibangun mentalnya. Misalkan dari umur 2 sampai 4,5 tahun, secara tabiat anak itu pengennya mandiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu merasakan anaknya mandiri. Kadang dikasih baju aja pengen pakai sendiri. Pengen makan, makannya sendiri. Pengen turun dari kendaraan, turunnya sendiri, tidak mau dibantu. Pernah merasakan bapak ibu? Itu karena anaknya secara tabiat dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak mandiri. Ketika kita orang tua tidak sabar menunggu proses dia menyelesaikan itu, maka biasanya orang tua akan bersuara, kamu itu lama-lama sekali gitu ya. Makan tidak selesai-selesai, sini ibu kasih dulang gitu ya. Kamu itu pakai baju aja sampai sejam itu loh. Sini ibu pakaikan 2-3 menit selesai paling, misalkan. Itu artinya kita menyetop proses kemandirian itu. Apakah benar-benar tidak boleh dibantu sama sekali? Boleh aja. Tapi kalau pas dia pengen sendiri, biarin aja. Ya, sampai dia butuh bantuan, ya kita bantu. Misalkan adik pakai baju 5 menit ya, nanti kalau 5 menit belum selesai ibu bantu. Nah misalkan kayak gitu, itu sudah bisa untuk membatasi waktu dia dan tidak membuat kita emosi. Kasih waktu gitu. Itu lebih aman. Jadi 0 sampai 7 cuman bisa dibangun dari 0 sampai 7 untuk mentalnya. Untuk adabnya 7 ke atas. Bahkan kesolehannya juga terkadang perintah-perintah itu baru umur 7 ke atas. Jadi seperti sholat, puasa, butuh waktu. Nabi aja mengatakan, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak untuk sholat setelah umur 7 tahun. Artinya sebelum umur 7 tahun tidak ada perintah anak sholat. Dek, ayo sholat sini. Tidak. Ya. Yang ada kita sholat aja. Adik, ayah izin dulu ya ke masjid ya. Gitu. Dia pengen ikut, ya udah ikut aja, enggak apa-apa. Kalau enggak, ya enggak diajak atau enggak diperintah begitu. Kita sholat sendiri. Kemudian anak pengen ikut. Bunda minta tolong pakaikan jilbab. Ya. Gelarkan sajadah. Ya udah dibantu. Pakaikan jilbab, gelarkan sajadah, biarin dia ikut sholat bareng, enggak apa-apa. Tapi tidak ada perintah. Ya. Itu soleh, adab mental. Makanya mental ini Bapak Ibu, di kalangan sahabat dicontohkan juga oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Sahabat yang punya mental lemah, sampai tua pun tidak bisa dirubah. Ya, sampai tua tidak bisa dirubah. Dan beliau adalah sahabat yang sangat mulia sekali, termasuk sahabat yang pertama-pertama masuk Islam. Ya. Namanya siapa? Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu.
Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu itu diberi wasiat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiatnya adalah la ta'ammaronna 'ala rajulaini. Wahai Abu Dzar, jangan pernah menjadi pemimpin untuk dua orang. Jadi pemimpin aja, jangan. Ya. Wala tawallayanna malal yatim. Jangan ngurus hartanya anak yatim kamu pokoknya. Ya. Innaka dha'ifun, karena kamu lemah. Lemah apanya? Mentalnya di sini. Ya. Dari sisi kesolihannya tinggi beliau, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Tidak ada yang meragukan kesolihan Abu Dzar. Ya. Tapi dari sisi mentalnya dikatakan Nabi, innaka dha'ifun. Ya. Kamu jangan pernah jadi pemimpin, jangan ngurusi harta orang lain, anak yatim, dah jangan, tidak usah. Ya. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari juga yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi cerita-cerita ini Bapak Ibu diceritakan oleh beliau sendiri biar kita belajar. Ya. Biar kita belajar, bukan biar kita merendahkan beliau, tidak. Beliau tetap mulia. Ya. Beliau pernah bercerita mengisahkan bagaimana beliau cekcok dengan Bilal bin Rabah. Ya. Kemudian di dalam pertikaian tersebut Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, ya, yabnas sauda, wahai anaknya budak hitam. Wahai anaknya budak hitam. Ya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka umruun fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, ada sisi-sisi jahiliyah yang tersisa pada dirimu. Ya. Ini susah untuk dirubah. Jadi Nabi sudah tahu kalau bisa dirubah Bapak Ibu, ya ndak usah, Nabi nggak usah memerintahkan kamu jangan mimpin pada dua orang, kamu jangan ngurusi harta anak yatim, tinggal diajari aja. Caranya jadi pemimpin ginilah Abu Dzar, caranya ngurus harta anak yatim beginilah Abu Dzar, gitu. Tinggal seperti itu. Tapi karena sudah dari awal mentalnya ini tidak bisa, maka ya tidak bisa dirubah. Susah, ada mental-mental yang susah dirubah. Ya, makanya tadi kita ibaratkan ini dengan gardening. Kenapa kok gardening? Karena ketika tunas-tunas masih muda, kemudian ranting-rantingnya juga masih muda Bapak Ibu, dibentuk itu gampang. Ya. Tapi kalau sudah mengeras, dibengkokkan, patah dia, bermasalah. Jadi ketika 0 sampai 7, perbanyaklah kesabaran kita dan tingkatkan ilmu negosiasi kita. Ya, sama anak kita, gimana sih ngatasin anak yang tidak mau, gitu ya. Ngatasin anak yang tidak mau itu seperti apa? Ya. Baik, nanti bisa sharing-sharing mengatasi anak yang tidak mau. Kalau mendengarkan di IG saya ada bagaimana atau 5 langkah membuat anak itu bisa kita kendalikan. Pernah Bapak Ibu anak-anak kita suruh berhenti dari sesuatu kemudian tidak mau? Bagaimana cara menghentikannya? Bingung ya? Ya, sama seperti saya sebelum tahu ilmunya. Saya tahu ilmu ini dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad juga. Jadi ketika kita menegosiasi ingin menyetop seorang anak, maka ada 5 langkah. Ya. 5 langkah yang harus kita gunakan untuk menyetop anak. Biasanya saya gunakan misalkan ketika di kendaraan, dia duduknya di tempat setiran, disuruh pindah, tidak mau pindah. Adik, ini tempatnya ayah, kamu tempatnya situ, tidak mau gitu. Susah. Kalau marah-marah ya nanti mentalnya kena. Kalau tidak marah-marah gimana cara menyelesaikannya? Ya, akhirnya 5 langkah ini saya gunakan. Ya, gimana itu? Yang pertama adalah dekati. Ini yang pertama, dekati dulu. Jaraknya jangan jauh-jauh. Ya, jaraknya harus mendekat, dan jarak yang disebut dengan jarak namanya itu adalah apa namanya? Jarak percakapan, ada jarak orang yang dekat, intim.
jarak intim Bapak Ibu namanya. Jarak intim ini di bawah 1 meter jaraknya. Ya, jaraknya dekat sekali. Nah, jarak intim ini kalau orang dekat bisa. Tapi kalau nggak dekat, orang kok jaraknya jarak intim di bawah 1 meter, apa yang Bapak Ibu lakukan? Mundur. Ya. Mundur. Itu kalau orang asing masuk ke jarak ini, dia akan mundur. Tapi kalau orang dekat, dia akan netral aja, tidak ada masalah. Gitu. Jaraknya jarak intim, dekati. Yang kedua adalah usap. Usaplah bagian tubuhnya, dan paling bagus kata beliau di sebelah ini kiri, ya. Apa namanya ini kayak gini, lengan kiri atau pundak kiri diusap. Ya. Kadang saya juga punggung, ya. Diusap. Setelah diusap, yang ketiga adalah apa yang akan terjadi ketika diusap Bapak Ibu? Dia akan menoleh ke kita dan akan face to face. Ketika face to face ini koneksinya sudah semakin kuat, maka tambah lagi senyum. Ya. Senyum. Disenyumi. Gitu. Kalau bisa 10 detik bagus, ya. Gitu. 10 detik senyumnya. Ya. Setelah senyum, ya, ketika senyum ini Bapak Ibu, kata Dr. Mustafa Abu Sa'ad, hampir 90% penolakan itu sudah hilang. Karena orang kalau sudah disenyumi itu merasa ini ada orang senyum sama aku, masa aku menolak permintaannya. Itu ada perasaan itu. Jadi senyum ini memang luar biasa. Makanya Nabi sampai menjadikan senyum itu sebagai sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sedekah, gitu ya. Ya. Bersedekah. Makanya Nabi juga mengatakan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wallahu alam, kenapa kok hadis ini ke Abu Dzar Al-Ghifari, saya juga tidak tahu apakah beliau jarang senyum atau seperti apa. Tapi Nabi pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya bertemu saudara kita dengan wajah yang ceria dan riang gembira. Itu Abu Dzar hadisnya, ya. Senyum. Setelah senyum Bapak Ibu, panggil dengan namanya. Nama yang paling disukai. Ya. Adik, Masya Allah, Barakallahu Fikum, ayah sayang sekali sama kamu. Misalkan kayak gitu. Kemudian yang kelima adalah berikan permintaan dengan kalimat harapan menggunakan jeda waktu. Permintaan dengan kalimat harapan ya, dengan jeda waktu. Gimana contohnya? Misalkan saya tadi, adik, ayah hitung 5 kali ya. Nanti hitungan kelima, adik pindah dari sini ke sana ya. Gitu. Saya hitung 1, 2, 3. Kok ngepas ya? Ya. Ya. Itu biasanya 3 udah siap-siap dia, Pak. Ya, udah siap-siap. Kadang saya praktekkan ini di daycare juga seperti itu. Adik ayo pipis dulu, gitu. Nggak mau. Baik, ayah hitung 10 kali ya. Nanti hitungan ke-10 kita ke toilet bareng ya, gitu ya. 1, 2, 3 udah berdiri dia. Biasanya seperti itu. Nah, ini kalau pertama kali biasanya berhasil. Kalau sudah kedua dan dia sudah ngebaca teknik kita, kadang kita harus menggunakan jeda, kemudian mengimprovisasi begitu. Tapi yang jelas kalau ada senyuman, panggilan nama, permintaan dengan kalimat harapan, maka ini akan lebih bisa diterima sama anak-anak kita. Ya, ini lebih bisa diterima. Bahkan orang-orang yang sudah dewasa, ibu-ibu juga seperti ini kan senang. Senang enggak, Bu? Diminta suami bikinkan kopi misalkan, didekati dulu, diusap, habis diusap senyum, bunda, Masya Allah, ayah sayang sama bunda misalkan,
eh, apa namanya, nanti 1 menit lagi minta tolong buatin kopi ya. Itu ndak nolak itu ibu bosnya, langsung wus gitu ya. Sama bapak di sebelah itu kan juga senang sekali gitu. Semua orang di seperti ini kan itu merasa dihormati, dan rasa hormat ini bapak ibu itu adalah rasa yang tertanamkan di dalam jiwa manusia secara otomatis, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri langsung ya. Jadi kalau ada orang yang sudah merasa tidak dihormati, otomatis dia akan stop ya, akan menjauh. Makanya dalam sebuah ayat Allah taala berfirman, walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Manusia itu sudah diinkludkan rasa hormat, pengen dihormati. Nah, kalau kita bisa menghormati orang lain, berdakwah pun juga seperti itu. Kita lihat orang lain salah, kemudian kita mau membenarkan caranya seperti ini, insya Allah diterima. Tapi kalau tahu-tahu datang, Pak jenengan salah, caranya nggak seperti itu, nih caranya seperti ini, mau nerima? Nggak diterima. Kenapa? Karena nggak ada penghormatan di situ. Fitrahnya Allah dihilangkan. Ya, fitrahnya Allah dihilangkan. Baik, ini tentang rasa hormat Bapak Ibu, dan 5 langkah bagaimana kita mengatasi penolakan anak. Nah, ini sangat penting sekali untuk dimiliki kita, dan usahakan untuk ahli ya. Milikilah keahlian dalam hal ini, dipraktekkan terus, ditingkatkan terus ilmunya sampai mahir. Ya, sampai bisa ngotak-atik sendiri, mau tak tambah apa, dikurangi apa. Nah, itu bisa sendiri bagus ya. Baik. Ini tentang untuk menjaga mental anak tetap kuat ketika dia melakukan penolakan. Masya Allah ya. Ini udah berapa menit saya berbicara ya, lama sekali ya. Ya. Baik. Kalau dari sisi tahapan pendidikan, para ahli pendidikan juga membagi Bapak Ibu ada 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21. Itu beda-beda ya. Beda-beda caranya. Ya. Gimana caranya? Atau ini dalam bahasa Arabnya ada di dalam kitab Kaifatu Rabbi Abna'ak. Kemudian juga pernah disebutkan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad di program Kamarul Bayani, la'ibu abna'akum sab'an ya, wa addibuhu sab'an wa sahibuhu sab'an. Bermainlah dengan anak-anakmu selama 7 tahun pertama. Yang kedua, didiklah adab untuk 7 tahun yang kedua, dan jadilah temannya untuk 7 tahun berikutnya. Harapannya apa? Setelah ini Bapak Ibu isra mikir anaknya ya. Dalam artian dia sudah mandiri. Kalau punya istri atau punya suami, ya sudah dia mandiri, ngurusi masalahnya sendiri ya. Kita tidak pusing. Kalau sampai ada orang tua yang masih pusing ngurusin anak umurnya 21 tahun ya, dia nggak punya koror sendiri, nggak punya keputusan-keputusan sendiri, nggak percaya diri, susah kita Bapak Ibu. Nanti kita akan mengatakan kamu itu loh udah besar, kan begitu kan misalnya ya. Mbak kayak jangan kayak gitu, udah besar gitu. Nah, padahal itu punya tahapan ya, punya tahapan dari 0 sampai 7 diapakan, 7 sampai 14 diapakan, 14 sampai 21 diapakan ya. Nah, dari 0 sampai 7 ini Bapak Ibu, yang paling penting itu adalah kasih sayang dan cinta. Itu paling penting sekali. Jangan sampai hilang gitu ya. Berikan pelukan 4 kali sehari sampai 5 kali, ketika bangun tidur, ketika akan tidur, ketika baru datang dari perpisahan, ketika mau berpisah ya, berikan pelukan. Berikan sentuhan-sentuhan, sentuhan bangga di atas kepala, sentuhan kelembutan di belakang kepala, sentuhan cinta di pipi, sentuhan ketenangan di di kening, sentuhan cinta, genggaman tangan, berikan ya. Anak senang sekali ini ya. Gitu. Sentuhan, begitu juga ciuman ya. Nah, jangan diceritakan tentang neraka ataupun yang semisal-misal. Jangan ditakut-takuti pokoknya di tahun ini ya. Jadi cerita neraka itu ndak bagus diceritakan di 0 sampai 7. Kalau ada buku anak-anak kok ceritanya neraka, jangan deh. Jangan ya.
Nanti setelah ketika pemikirannya sudah bagus, ya. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi disesuaikan dengan umurnya. Sama dengan seperti tadi, perintah sholat bagus, tapi di bawah umur 7 tahun ya tidak boleh. Gitu ibaratnya gitu Bapak Ibu ya. Penting sih penting, tapi sesuai waktu itu lebih penting. Ya. Jadi ibarat ini permisalannya juga. Anak-anak kita baru lahir, tahu-tahu dikasih korma nggak kita kunyahkan dulu. Bisa makan Bapak Ibu? Ya kayaknya nggak bisa bernafas setelah itu ya. Ya. Jadi masing-masing itu punya tahapannya, gitu. Punya tahapannya. Oh, pertama harus lembut-lembut dulu, nanti naik teksturnya yang disaring-saring, habis itu yang diulek-ulek, habis itu nasi, ya gitu. Ada tahapannya. Semuanya ada tahapannya. Pendidikan juga seperti itu. Ya. Dan yang kedua dan ketiga adalah percaya diri dan kemandirian Bapak Ibu. Biarkan anak kita percaya diri udah. Kalau dia ngobrol sama tamu kita, sama siapa, udah biarin aja. Ya. Kalau kita mau meminta dia ke belakang, bisa kita bilangin, adik sama bunda dulu ya di belakang ya. Udah selesai urusannya. Kalau masih mau di situ, udah pangku aja enggak apa-apa. Gitu. Jadi bahasa-bahasanya diperbaiki. Biar percaya dirinya itu terus naik gitu ya. Nanti kalau dia sudah percaya diri, aduh menghadap dosen, menghadap apa, tidak ada masalah. Nah, dia sudah percaya diri. Menghadapi klien, menghadapi direkturnya, menghadapi manajernya, oke-oke saja, tidak masalah. Ya. Mandiri 0 sampai 7 yang terpenting mandiri Bapak Ibu. Mungkin nanti perlu diajari bagaimana membuang sampah sendiri, mencuci piring sendiri, kalau bisa membantu naruh baju kotor di tempatnya sendiri sesuai dengan umurnya. Kita lihat kira-kira ini bisa apa nih. Ya. Selama bisa dilatih kemandirian, latih kemandiriannya. Ini 0 sampai 7. Ya. Sikap orang tua sebagai pemotivasi, tidak banyak menegur. Kalau tidak bisa jadi pemotivasi Bapak Ibu, wis diem aja lah, gak usah berekspresi. Dia nanti tumbuh sendiri dengan baik dia malah. Kenapa? Karena dia punya yang disebut sebagai fitrah bawaan, yang Allah pengen manusia itu bisa hidup gitu. Ini sikap orang tua sebagai pemotivasi, tidak banyak menegur. Kalau mengarahkan kayak tadi, pakai bahasa permintaan, bukan nyalahkan. Jadi beda ya, menyalahkan sama minta itu beda. Kalau tadi kita mengatakan adik sama bunda dulu ya di belakang ya, ini namanya permintaan. Tapi kalau kita mengatakan adik, ini lagi ada tamu, kamu tidak bagus di sini, artinya itu sudah menyalahkan, merendahkan dan semisalnya ini. Pakai bahasa-bahasa yang isinya permintaan untuk menghormati jiwanya anak tersebut. Ya. Kapan kita bisa seperti ini Bapak Ibu? Ketika kita bisa merasa bahwa anak kita itu adalah titipan, bukan milik kita. Kalau kita merasa anak kita titipan, kita akan menjaga dengan sangat baik gitu ya. Akan menjaga dengan sangat baik. Tapi kalau kita merasa dia adalah kepunyaan kita, ya nanti kita bisa marah-marah dan lain sebagainya. Ya. Rasakan itu titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji apakah kita bisa menjadi orang tua yang baik ataukah tidak. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap tanggung jawab yang dipikulnya gitu ya. Baik. Kemudian 7 sampai 14 ini sudah saatnya adab tadi. Makanya ada disiplin dan menjaga waktu. Kenapa kok Nabi mengatakan perintahkan sholat di umur 7 ini? Karena diajari disiplin. Meskipun sholatnya itu belum benar Bapak Ibu. Jadi adik sholat dulu. Oke. Ya. Udah sholat bunda? Oke. Tidak apa-apa. Karena yang terpenting saat ini bukan masalah dia benar atau tidak, tapi disiplin waktu. Ya, disiplin waktu itu yang terpenting di umur 7 sampai 10 tahun nanti. Ya, pembiasaan waktu. Jadi kalau bisa diatur waktunya Bapak Ibu. Mandi jam sekian, ya. Kemudian tidur jam sekian, berusaha untuk mulai diatur waktunya. Kemudian sholat 5 waktu pun kadang perlu atur mana yang paling mudah dulu, misalkan duhur dulu, apa asar dulu, dilihat situasi dan kondisi anak, kira-kira mana yang pertama ya gitu.
Satu dulu, ya habis itu dua, habis itu tiga, pelan-pelan naiknya. Ya jangan langsung 5 gitu ya. Kalau anaknya sudah siap 5 ya tidak apa-apa. Tapi kalau anaknya belum, maka pelan-pelan. Itu. Tapi kalau kita sudah menjadi teladan bagi anak, bapak ibu, bapaknya juga kadang sholat di rumah, insya Allah anak itu udah otomatisasi kadang. Ya. Dan kalaupun ada anak yang agak-agak agak susah diatur, nah ini perintah ini perlu kita ajukan. Adik, ayo sholat dulu, gitu. Bisa, tidak bisa, baik, belum baik, cepatnya kayak apa, udah kita syukuri. Karena yang ditekankan adalah kedisiplinan waktu. Ya, kedisiplinan waktu. Ya, jadi ngatur jadwal dan lain sebagainya. Sambil nanti kita ajari pelan-pelan, entah yang mengajari kita sendiri atau yang mengajari gurunya, ya tidak apa-apa. Kalau anak saya yang 2 tahun 8 bulan ini sudah diajari beberapa doa, gitu ya. Sudah diajari doa naik kendaraan, mau doa mau makan, doa mau tidur, labbaik Allahumma labbaik, gitu ya. Yang mudah-mudah gitu. Doa setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kadang udah bisa sendiri. Ya. Meskipun ya kadang enggak belepotan, enggak apa-apa, ya. Yang penting sudah dibiasakan. Sering mendengar orang tua mengucapkan itu. Mau bepergian, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi misalkan apa? Bismillahi amutu wa ahya, gitu ya. Yes, akan tidur. Begitu seterusnya. Ayat kursi kadang kita, adik saya bacakan ayat kursi ya, gitu. Udah dengerin aja, ndak harus niru gitu. Al-Fatihah, trikul gitu. Gitu. Itu sudah bisa diajari dari kecil. Tapi kalau dia ndak mau ya sudah ndak mau. Jadi ketika perjalanan gitu Bapak Ibu, adik kita baca Al-Fatihah yuk gitu. Ndak mau, ya sudah kita ndak baca. Gitu. Adik kita baca Al-Fatihah yuk, mau kita baca. Atau kadang tidak perlu ngomong gitu ya, baca aja langsung Bismillahirrahmanirrahim, baca sendiri aja. Dia nanti udah ngerekam sendiri. Itu otomatisasi gitu ya. Baik, ini 7-14 mengatur jadwal, membuat kesepakatan. Ya, makanya ada sholat dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian 14-21 tahun, nah ini harapannya dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Makanya orang Arab itu setelah anak mencapai balik, maka tidak dibiayai hidupnya, suruh kerja sendiri. Ya, Nabi bekerja menjadi penggembala kambing umur berapa Bapak Ibu? Ada umurnya ya, 12-an tahun. Berdagang umur berapa? Ya 12-an tahun itu diajak berdagang. Umur 12 tahun balik itu sudah harus bisa berkaya sendiri. Kalau bisa cari uang sendiri, bekerja sendiri gitu. Jangan mengharapkan sama orang tuanya. Itu kalau kita bisa mendidik sesuai dengan konsep Islam, ibaratnya orang tua itu tenang gitu ya. Memang beratnya itu di 0-7 tadi itu. Yang harus ekstra sabar. 7-14 kadang juga ekstra sabar gitu. Kadang juga sampai 21 tahun kalau di Indonesia dengan kebiasaan sekarang. Karena lulus kuliah 21 tahun. Tapi di bangsa Arab kalau sudah balik tidak ada kewajiban menafkahi, kerja sendiri gitu. Itu kalau kita bisa bagus pendidikannya akan bisa seperti itu. Ya, makanya sikap orang tua di sini sebagai sahabat. Anak di umur ini udah tidak mau dengar kita bicara banyak, itu nggak mau Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara banyak pasti dia akan pergi. Pak pergi dulu ya. Gitu. Bapaknya udah mau ngasih nasihat, Pak pergi dulu ya. Gitu. Ibunya juga sama, ibunya ngasih nasihat, pergi dulu ya, izin terus. Akhirnya nggak sering di rumah gitu. Kenapa? Karena udah ini nanti kalau di rumah saya cuma dikasih nasihat. Ya, itu tidak mau. Umur seperti ini tidak mau dikasih nasihat. Dan nasihat itu menjenuhkan. Nasihat itu menjenuhkan sekali lagi Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang tidak siap. Kalau Bapak Ibu di sini mendengarkan sejam, ya karena siap. Meskipun sebagian ada yang ngantuk gitu kan. Itu tidak masalah. Tapi banyak yang siap di sini. Ya.
Kenapa? Karena sudah ada kesiapan. Kalau ndak ada di sini Bapak Ibu di situ saya datengin, kemudian saya cerita terus sejam ini, Bapak Ibu pamit sama saya. Mohon maaf Ustaz, saya nemenin anak dulu gitu. Karena ndak mau orang-orang dinasihati lama-lama. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 70, Ibnu Mas'ud menceritakan tentang kebiasaan Nabi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati makhafatas sa'amati. Nabi itu kalau mau ngasih nasihat kepada kami, pilih-pilih waktu dan mempersedikit jumlahnya. Kenapa? Takut kalau kami bosan. Coba bisa dibayangkan Bapak Ibu, yang ngasih nasihat siapa? Nabi SAW. Yang dikasih nasihat siapa? Sahabat. Hati mereka itu hati yang paling baik gitu. Yang berbicara paling pandai berbicara, paling pandai menasehati. Yang menerima pun hatinya hati paling baik gitu. Hati paling baik. Tapi Nabi masih takut makhafatas sa'amah, takut mereka bosan. Makanya khutbah Nabi itu pun juga pendek-pendek. Kalau Bapak Ibu teliti khutbah-khutbah Nabi pendek-pendek. Ya, khutbahnya tidak panjang-panjang. Bahkan dikatakan sholat Jumat Nabi dan khutbahnya lebih panjang apanya? Sholatnya. Ya. Khutbah Arafah. Kalau Bapak Ibu pernah baca khutbah Arafah, paling 3 menit selesai. Ya. Kenapa? Karena orang tidak suka dinasehati. Ya, orang tidak suka dinasehati. Begitu. Sama dengan anak-anak kita, sama dengan diri kita sendiri gitu ya. Semua orang tidak suka dinasihati kecuali ketika kita butuh dan meminta. Makanya kata Nabi SAW, idza stansahaka fansahlahu. Kalau ada orang datang minta nasihat, kasih nasihatlah sekitar 1-2 kalimat, tidak apa-apa. Karena dia sedang terbuka hatinya. Siapa tahu kalimat kita masuk ke dalam lubuk hatinya gitu ya. Jadi orang tua bersikapnya sebagai sahabat, membicarakan apa? Hobi, kesukaan. Nah, itu nanti anak kita akan datang ke kita. Kalau anak kita misalkan bapak-bapak punya anak perempuan, tidak pernah ngajak ngobrol anak perempuannya, nanti anak perempuannya cari pacar. Kenapa? Karena dia sedang butuh didengarkan, bahkan dia butuh diperhatikan. Kok bapaknya nggak ngasih? Ya udah, saya cari siapa yang bisa ngasih perhatian. Gitu. Itu sebab ada pacaran, gitu ya. Tapi kalau anaknya ini sudah puas dengan orang tuanya, lah ngapain aku pak cari orang lain? Aku udah puas dengan bapakku kalau aku ngobrol aja aku didengerin gitu kan, ya. Bapaknya dengerin, nggak ngasih ya cuman dengerin aja, nggak ngasih nasihat apa gitu ya. Jadi sahabat itu Bapak Ibu mana-mana cuman cerita ya. Sahabat satu ngobrol gini, sahabat satu gini, sahabat satu begini, ini begini. Nggak ada yang namanya, "Mbok kamu gini," itu nggak, jarang sekali itu. Ya, jarang sekali. Kalau ada mungkin cuma 1-2 kalimat. Itu yang membuat mereka itu senang gitu. Ya. Senangnya seperti itu. Jadilah sahabat gitu ya. Pokoknya dikiaskan menjadi sahabat itu seperti apa? Nah, seperti itulah anak kita. Baik, ya ini melakukan kegiatan bersama sesuai hobi. Makanya Nabi Ibrahim membangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim umurnya 95 tahun, Nabi Ismail umurnya 15 tahun, diajak bareng-bareng bangun Ka'bah, diajak bareng-bareng kerja, gitu ya. Kemudian ngobrol tentang hal-hal yang menarik bagi anak. Bahkan Nabi itu respect dengan hobi seorang anak. Pernah dengar hadis ini Bapak Ibu? Ya Nugair ya Aba Umair ma fa'ala Nugair, ya. Wahai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nugair, si burung kecilmu? Di sini ada banyak faedah dari kalangan para ulama. Salah satunya adalah Nabi respect dengan hobi anak. Ya, hobinya apa, diajak ngobrol tentang itu. Karena itu membuat trust dan hubungan kuat. Ya, kemudian memberikan kepercayaan, misalkan menjadi bendahara rumah, belanja bulanan, ya, bertugas mencuci baju, mencuci mobil, motor, sepeda untuk yang laki-laki ataupun yang semisalnya. Ini 14-21 dan harapannya setelah itu dia menjadi orang hebat yang bermental kuat. Nah, mental kuat ini mengapresiasi, memotivasi, mendoakan. Jangan lupa Bapak Ibu bahwasanya apa yang kita pelajari ini adalah ibarat usaha di alam nyata kita. Maka kita harus ada usaha di alam gaib kita. Yaitu dengan apa? Dengan banyak berdoa. Seberapapun usaha kita, kalau Allah tidak memberikan, susah, ya, susah. Maka kita harus banyak berdoa. Makanya salah satu doa orang yang soleh adalah Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Ya Allah, tolong ya Allah jadikanlah pasangan hamba dan anak keturunan hamba bisa menjadi orang yang membahagiakan saya ya Allah. Itu pun berdoa Bapak Ibu. Ya. Berdoanya seperti itu, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penting sekali. Ya, berdoa. Ya, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita tanya jawab ya. Mau sampai nanti mereka selesai ya boleh-boleh saja ya. Silahkan Kak Iqbal. Ya. Monggo Bapak Ibu, bagi yang ingin bertanya, sharing alias curhat juga boleh. Kita masih ada waktu kurang 10 sampai 15 menit. Jadi Bapak bisa kembali mendampingi anak-anak. Kayaknya senang nanti lihat anak-anak jebur-jeburan. Masya Allah, Masya Allah. Monggo Bapak Ibu, tidak perlu saya simpulkan lagi materinya karena tadi banyak-banyak nasihat nanti menjelaskan. Masya Allah, Masya Allah. Oh iya. Oh nyampe Kak. Tapi di sana ada sesuatunya itu. Coba ke sana dulu Kak. Satu. Mohon izin Ustaz, tadi kan Ya. disampaikan untuk mental itu umur 0 sampai 7 tahun gitu ya. Mati Ustaz. Coba digerakkan Pak. Listriknya cek dulu Ustaz. Nah. Nah, coba Pak. Oke. Untuk mental tadi kan 0 sampai 7 tahun kalau sudah lewat itu sulit tadi. Sulit. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah ya qadarullah sudah lewat benar 10 tahun dan 8 tahun, nah itu apakah tetap kita mengupayakan seperti 0 sampai 7 tahun tadi, artinya apa yang harus dilakukan orang tua, terus bagaimana sikap orang tua tetap kita lakukan di usia tersebut, atau ada cara lain gitu? Ya. Oke. Siap. Sama-sama Pak. Langsung jawab Ustaz. Baik, terima kasih Pak siapa namanya? Hah? Pak Ardi, tetangga sendiri ya. Di masjid sering ketemu tapi tidak tahu namanya. Pak Ardi, Masya Allah ya. Baik, apabila anak sudah dewasa lebih dari 7 tahun, apa yang harus kita lakukan? Maka tinggal dicek kompetensi kejiwaannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah kepercayaan dirinya. Ya. Percaya dirinya ini seberapa? Apakah dia sekarang jadi malu-maluan, nggak percaya diri? Ya, maka nanti kalau dia nggak percaya diri, kita berikan tugas-tugas yang itu melatih kepercayaan dirinya. Ya, melatih kepercayaan dirinya. Salah satunya ya ketika anak-anak yang muda-muda sekarang disuruh kultum, itu kan melatih kepercayaan diri itu. Bapak-bapak aja yang nggak biasa kultum naik mimbar itu bergetar itu kan. Ya saya harus ngomong apa ini, nyusun apa ini, percaya diri ya. Kepercayaan diri ini sangat penting sekali ya. Kita ketemu klien, jelaskannya nggak percaya diri, nggak closing ya. Tapi kalau percaya diri, meskipun salah aja orang percaya Pak, gitu ya. Itu kepercayaan dirinya harus dicek apakah hilang atau tidak. Kalau tidak hilang, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah kemandirian. Ya. Kemandiriannya gimana? Apakah masih apa-apa orang tua ataukah enggak? Kemudian sesuaikan dengan umurnya tentunya. Dari sisi kemandirian ini, apakah umurnya 7 tahun udah bisa nyuci baju atau belum? Oh, kalau belum saatnya Ustadz, nanti umur 10 tahun lah nyuci baju sendiri ya. Misalkan dicek nanti kemandiriannya seperti apa. Ya. Kemudian kalau memang nggak ada, diajak kemandiriannya. Ya.
diajarkan. Kalau seperti ini ya begini misalkan. Ya sharing-sharing aja. Gitu. Atau dikasih tugas. Kemudian cek lagi tanggung jawabnya. Ya. Dia suka menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, atau dia mengakui kalau salah pada dirinya sendiri. Oh ya memang aku salah, aku harus memperbaiki diri. Ya, tanggung jawabnya seperti apa? Gitu. Setahu saya ini percaya diri, kemandirian, tanggung jawab itu perlu untuk di cross check karena di umur 0 sampai 7 tadi yang dibentuk adalah percaya diri, kemandirian, tanggung jawab tadi. Ya. Kalau ini ada ya alhamdulillah. Kalau tidak ada kita berusaha tanamkan dengan program-program. Kalau Dr. Mustafa Abu Sa'ad biasanya 6 bulan programnya. Tapi saya belum tahu gimana sih program 6 bulan itu untuk menanamkan percaya diri, kemandirian dan tanggung jawab. Jadi kata beliau itu, kalau kita sudah terlambat untuk menanamkan ini butuh 6 bulan atau lebih. Tapi kalau kita tidak terlambat dan nggak salah langkah, ini otomatis ada di jiwanya anak-anak kita. Percaya diri, mandiri, tanggung jawab itu otomatis ada. Begitu. Wallahu taala alam bishawab. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dari sebelah timur Ustaz? Ya, Ibu-ibu sebelah sana. Ya. Waalaikumsalam. Yang terkait dengan mengatasi penolakan anak itu ya, kita ada menyampaikan kalimat harapan. Ya. Itu contoh kalimat harapan itu seperti apa? Satu ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan soalnya kalian. Terus yang kedua itu tadi seperti itu pertanyaan bapaknya itu bisa kita sudah kelewat ya untuk memberikan kasih sayang cinta di umur 0 sampai 7 tahun itu. Selain yang dijelaskan Ustaz tadi, apakah kita juga harus tetap memberikan kasih sayang dan cinta yang kita ulang lagi, atau hanya kita meneruskan kompetensi itu lagi? Dan apakah ada korelasi antara kesiapan mental itu dengan kesiapan sensorik motorik anak gitu? Sensorik motorik anak. Yang ketiga, jika kita mempraktekkan 5 langkah tadi, ternyata belum berhasil untuk mengatasi mental orang tua sendiri itu seperti apa? Terus yang berikutnya, maaf banyak ini, gimana ini bisa mempraktekkan ya ilmu praktek yang kita sudah punya gitu. Ternyata masih gagal semua gitu Ustaz. Kita kan juga butuh mengatasi mental kita sendiri. Gitu. Nah, cara mengatasi mental kita sendiri itu seperti apa? Bagaimana gitu. Kadang saya sebagai orang tua itu suka bingung jika kan kadang ada yang bilang coba tenangin diri sendiri dulu. Kalau kita anaknya nangis atau apa gitu, kita tinggal untuk menangis sendiri gitu, kadang anaknya tambah teriak nangis seperti itu. Nah itu tuh seperti apa, harus gimana? Mungkin cukup itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berantai. Berantai ya, Masya Allah. Baik, Bismillah, kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjawabnya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama adalah kalimat harapan itu seperti apa contohnya? Ya. Baik, kalimat harapan itu adalah kalimat permintaan yang punya jeda waktu. Kalimat harapan adalah kalimat permintaan yang memiliki jeda waktu. Contoh, adik, 3 menit lagi kita mandi ya.
Ini namanya kalimat harapan. Harapannya 3 menit lagi kita mandi dan ada jeda waktunya. Kalimat permintaan dengan jeda waktu. Ya, ini harapannya. Harapannya seperti itu. Contoh kalau Nabi SAW, Nabi itu cara membuat Abdullah bin Umar sholat malam itu tidak perintah Abdullah bin Umar sholat malam lah kamu, pahalanya banyak loh gitu ya. Gak kayak gitu. Tapi beliau mengatakan sebaik-baik laki-laki atau sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Cuman sekali bilang seperti itu. Apa yang terjadi? Udah sholat malam terus. Itu emang kemampuan untuk memilih kalimat, susunan kalimat, kata penting sekali. Ya. Ada sedikit ilmu sastra mungkin Bapak Ibu ya. Walaupun kita nggak kuliah di sastra Indonesia atau apa, tapi penting ini mengetahui ini kalimat perintah, kalimat harapan, kalimat doa, kalimat apa, penting sekali. Ini contoh kalimat harapan. Jadi dia permintaan yang punya jeda waktu, gitu. Bukan sekarang, adik, sekarang, ayo kita mandi. Biasanya masih ditolak kayak gitu. Meskipun kita sudah pakai mendekat, memegang, senyum, manggil namanya, kok tapi permintaannya sekarang, adik sekarang mandi, ayo. Tidak mau biasanya. Tapi pakai jeda waktu, adik 5 menit lagi kita mandi ya, gitu. Itu namanya kalimat harapan. Ya, kemudian apakah cinta itu penting ketika sudah terlewat di umur 7 lebih? Apakah cinta itu penting? Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau bagi saya pribadi, cinta itu akan penting dan terus selamanya penting. Bahkan itu yang menjadi core, menjadi pondasi dari setiap hubungan. Hubungan Bapak Ibu dengan suami tidak ada cinta, rasanya hambar. Hubungan kita dengan Allah tidak ada cinta, rasanya berat. Makanya kata para ulama, ibadah itu terbangun karena ada rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Tapi kepalanya itu adalah cinta. Ya, jadi ibadah itu diibaratkan dengan burung gitu ya. Kepalanya itu cinta, 2 sayap itu rasa takut dan rasa harap. Cinta ini kalau udah hilang Bapak Ibu. Ya, cinta ini terus selalu penting untuk menjalin hubungan. Ya. Gak ada cinta sebanyak apapun ucapan yang kita ucapkan, tidak bisa masuk gitu ya. Susah. Maka cinta akan selalu penting. Jalin kecintaan ini dengan anak kita, anak kita gitu ya. Apakah berpengaruh dengan motorik dan lain sebagainya itu? Nah, kalau itu kayaknya pertanyaannya ke Kak Yogi nanti ya. Ya, yang sudah ahli di bidang ini. Kalau saya wallahu alam belum tahu ke arah sana. Baik, tapi kalau Dokter Mustafa Abu Sa'ad itu ngobatin anak umur 8 tahun belum bisa ngomong, itu cuma 2 bulan. Ya, 2 bulan, cuma 2 minggu katanya. Ya, padahal ibu bapaknya sudah terbang kemana-mana, anaknya tidak bisa ngomong-ngomong. Ya, cuma 2 bulan diketahui sumber masalahnya mana, bapak ibunya disuruh ngasih hal tersebut, udah langsung bisa bicara. Ya, ternyata yang hilang ketika itu adalah rasa ketenangan anak, rasa ketentraman anak. Ya udah diberikan pelukan, diberikan apresiasi, lama-lama bisa ngomong sendiri. Ya, gitu. Ya, jadi penting sekali. Makanya Kick Andy aja pernah mengatakan anak saya yang kedua itu obatnya cuma pelukan. Pernah dengar Kick Andy, Bapak Ibu? Dengar namanya? Ya. Kalau belum pernah dengar orangnya, setidaknya dengar namanya ya dulu ya. Itu ngobatin anaknya yang nomor 2 itu dengan pelukan. Ya. Dengan pelukan saja. Jadi pelukan itu memang ada rahasianya. Terus jika gagal, gimana cara mengatasi mental sendiri? Nah, saya kemarin Bapak Ibu punya kajian, judulnya itu adalah ini, tips agar ibu-ibu bahagia dalam mendidik anak-anak dan mendampingi suami. Ini ada rekamannya. Kalau ibu-ibu mau minta aja di IG saya itu ada linknya. Kemudian ada
permintaan rekaman ibu bahagia gitu. Nah, diisi aja datanya pakai Google Form, ya, gratis gitu ya. Tapi kalau ada yang mau berinfak diperbolehkan untuk PPI, Parenting dan Psikologi Islam di situ. Itu ada beberapa yang dikirimkan dari beberapa materinya, diantaranya sepertinya 5 langkah itu dan lain sebagainya. Ada 5 seingat saya yang dikirimkan untuk ibu-ibu bahagia ini. Ya, memang perlu untuk bahagia. Dan ini saya ambil Bapak Ibu ketika tim mengatakan kita mau bikin kita kalau bikin webinar tips agar ibu-ibu bahagia gimana ya, saya iakan ya. Saya ngambil materinya dari Dr. Mustafa Abu Sa'ad ini yang nomor 8 ya di sini, yang at-tazawwud bil waqut ini ya, dari sini Bapak Ibu saya mengambil materinya dari sini ya. Yang ke-8 tazawwud bil waqut. Di situ beliau menjelaskan bagaimana memang ibu-ibu itu harus menjaga kesehatan mental. Sebelum anak-anak harus dirinya sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya Allah punya hak atasmu. Setelah ini apa yang disebutkan? Anaknya atau jiwanya? Jiwanya dulu. Wa inna li nafsika alaika haqqan. Jiwamu juga punya hak atasmu. Setelah itu wali ahlika alaika haqqan. Keluargamu juga punya hak atasmu. Tapi memang diri ini dinomor utamakan. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah di surat Al-Hujurat ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Sesungguhnya orang yang manggil-manggil kamu wahai Muhammad dari belakang kamarmu, dari luar ruanganmu itu orang-orang kebanyakan enggak berakal ya. Kenapa itu terjadi? Karena Nabi sedang istirahat siang. Dan istirahat siang meskipun ada satu kabilah datang mau masuk Islam, beliau enggak keluar. Beliau ngasih haknya untuk dirinya sendiri. Saatnya aku istirahat demi keseimbangan jiwaku. Nah, gimana ibu-ibu bisa menjaga keseimbangan jiwa ini? Dengan melakukan 3 hobi per hari. Ya, 3 hobi per hari. 3 hobi per hari. Hobinya gimana? Hobinya terkadang enggak lama-lama. Baca buku lucu misalkan 5 menit gitu. Atau misalkan ngeteh ya 5 menit atau 15 menit. Atau olahraga, masak, atau keliling kampung, lihat yang hijau-hijau. Intinya 3 hobi yang paling disukai, 3 per hari ya. Yang kira-kira paling mudah dan tidak yang tidak membutuhkan orang lain kalau bisa. Maksudnya suami atau anak gitu. Terus anaknya gimana Ustadz? Ya itu kerjasama. Makanya butuh kerjasama, suami saling mengerti, saling pengertian. Ya, di sini ada krisis di mana itu yang diobati. Ya, kalau sudah saling pengertian, insya Allah bisa. Gitu Bapak Ibu. Wallahu taala a'lam bishawab. Gitu. Sudah? Ada pertanyaan lagi? Ya. Mungkin satu pertanyaan ini yang resmi. Setelah ini Bapak Ibu yang mau keluar melihat anaknya boleh. Yang mau tanya-tanya di sini dan masih bersama saya boleh juga. Ya. Baik, silakan Pak. Berkaitan dengan tadi ketika menahan marah ya, ketika menasihati anak ataupun anak berbuat kesalahan. Kita sebagai orang tua itu pasti mungkin pernah mengalami semua ya. Kita marah terhadap anak. Yang jadi pertanyaan adalah ketika kita mencoba untuk tidak marah, sejauh mana batasannya? Ketika kita sudah mencoba, ternyata anak merasa ketika kita tidak marah, ya tidak, ibaratnya tidak digubris atau ya. Tidak digugu gitu kan. Anaknya umur berapa Pak? Yang dibicarakan ini Ya, di dalam umur 7-10 tahun. 7-10 tahun.
kita sudah pernah coba untuk tidak marah dengan kondisi yang demikian, menjadikan anak kurang perhatian, sehingga pertahanan jebol juga gitu. Pertahanan untuk kita tidak marah itu jebol. Akhirnya ya sejauh mana kita sampai batasan kita untuk tidak marah, sementara anak sendiri ketika kita tidak memberikan intonasi yang lebih, itu tidak memperhatikan. Nah, namun ketika kita sudah selesai marah, itu ada rasa kekecewaan. Dengan kondisi yang demikian, kita pengen ya marah, cuman dengan kondisi yang ya dengan kesalahan yang diperbuat seperti itu menjadikan kita marah. Ya mungkin manajemennya seperti apa, tapi menjumpai kondisi yang semacam ini yang mungkin karakteristik dari masing-masing anak atau masing-masing orang tua pun berbeda-beda dengan kondisi yang ada. Mungkin ada tips dan triknya yang mungkin bisa kita mengambil ilmunya dari situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak siapa? Pak Doni. Ya, terima kasih Pak. Baik, bagaimana kita mengatasi emosi kita ya ketika marah-marah itu Bapak Ibu ya. Baik. Jadi ketika kita ingin berbicara dengan anak-anak yang sudah 7 tahun lebih ini, memang salah satu tips yang disampaikan oleh Dr. Mustafa Abu Sa'ad itu adalah kita harus tenang terlebih dahulu. Jadi kondisinya kita sudah netral terlebih dahulu. Tenang dulu, baru ajak ngomong gitu. Pilih waktu, pilih momen, baru nanti kita berbicara. Karena kalau tidak pilih waktu, pilih momen, ya susah gitu. Dan tergantung juga yang sedang mau dinegosiasikan seberapa, tingkat boleh tidaknya seberapa, itu pun juga perlu ditimbang-timbang. Jadi bukan berarti kita memberikan semuanya terus untuk anak, enggak. Bukan berarti anak enggak boleh nangis sama sekali, juga enggak. Ya, kadang anak kita boleh aja nangis, tapi yang penting kita sedang berada di jalur yang benar, enggak usah banyak bicara. Jadi ketika anak nangis itu, kita enggak boleh banyak bicara, enggak boleh banyak nasihati, karena dia sedang ngedown gitu ya. Ya, dia cuma butuh ketenangan, dekapan kita aja, dipeluk aja gitu. Bahkan kadang kalau kita jawab enggak mohon maaf adek, enggak boleh nangis, udah peluk aja. Meskipun kita yang ngomong kayak gitu dan yang menyebabkan dia nangis. Sebab tangisan itu terkadang bukan karena jawaban tidak kita, tapi karena dia ada kekecewaan sedikit. Wah, ternyata aku enggak boleh gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi ya sudah, boleh nangis. Ya, misalkan kayak tadi malam, anak saya itu juga minta sebuah makanan di salah satu retail toko gitulah ya. Pokoknya harus beli ini. Ya, makanya saya bilang, adek, besok 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi baru boleh. Dia nangis, ya sudah, selesai omongan kita. Setelah itu ya sudah, ibunya yang memeluk atau saya yang memeluk. Nggak perlu diperpanjang lagi, karena dia sedang sedih aja gitu. Habis itu kita jalan ke tempat satunya, dia sudah tertawa-tawa, sudah ayunan sama saya juga gitu. Terkadang itu cuman sesaat aja. Kita perlu untuk kuat di waktu-waktu itu. Ya, perlu kuat di waktu-waktu itu. Saya juga minggu depan saya pengen belajar dari Kak Yogi. Saya undang beliau untuk webinar bareng-bareng gitu ya di PPI itu, Parenting dan Psikologi Islam. Temanya itu adalah cara mengatasi tantrum anak dari umur 2 sampai 7 tahun. Nah, itu nanti saya ngobrol sama Kak Yogi di di acara tersebut. Insya Allah di seminggu lagi tanggal 2 kalau nggak salah, 2 Juni pakai YouTube eksklusif sama Zoom. 2 Juni bener ya, hari Minggu kalau nggak salah, Mei Juni ya, 2 Juni itu. Saya pengen tahu juga, karena kalau dari ilmu Islam saya belum tahu Nabi ketika anak nangis itu gimana sih sikapnya gitu. Dan kalau bisa dibagi Bapak Ibu, parenting saya ini ibarat parenting timur gitu. Kalau Kak Yogi parentingnya parenting barat. Ya, dari ahli-ahli parenting barat gitu kan. Dan itu ada sedikit perbedaan, sama seperti dengan pengobatan timur, pengobatan barat itu hampir sama gitu. Kadang ada beda. Tapi saya kalau ketemu Kak Yogi itu jadi seru gitu. Saya tahu gini, Kak Yogi bilang gini, wah
kita jadi cocok Kak Yogi ya gitu. Seru ya saya sama Kak Yogi itu. Gitu Pak. Ya memang harus tenang dulu, sama kontrol emosi, kemudian kuatkan negosiasi kita. Ya. Anaknya nangis, selama itu memang keputusan final kita benar-benar tidak boleh, ya tidak apa-apa, tidak boleh. Tapi terkadang saya punya 2 teknik untuk mengatasi bilang nggak boleh. Misalkan anak minta permen, ya, anak minta permen, saya berikan 2 tahapan sebelum saya bilang nggak boleh. Satunya adalah boleh, sini ayah ambilin, saya potong jadi 5 dengan gigi saya kasih nih. Satunya saya simpan di kulkas. Udah, dia nggak nangis. Ini teknik pertama untuk daripada saya mengatakan nggak boleh. Teknik kedua adalah nanti boleh makan ini lagi setelah 1 minggu. Dia biasanya juga oke, gitu. Ya sudah, akhirnya saya tidak mengatakan tidak secara frontal, tapi tidak dengan halus gitu ya. Dipersedikit jumlahnya, diperpanjang intervalnya. Itu salah satu teknik yang saya gunakan, begitu. Wallahu taala alam bisawab. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang ingin menemani anak-anak, saya persilahkan ya. Nanti kalau ada yang di sini tanya-tanya lagi, kita lanjutkan, tidak apa-apa. Demikian Bapak Ibu, saya tutup dulu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Ya. Jazakumullah khairan atas faedah yang sangat banyak tentunya. Ini catatan saya juga sudah sangat banyak di handphone. Alhamdulillah, semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita membersamai anak-anak. Untuk kemudian Bapak Ibu, insyaallah setelah ini acara bebas, bisa mendampingi anak-anak bermain games, juga nanti sambil menunggu waktu istirahat sholat dan makan siang. Sisanya informasi akan diserahkan ke Bang Nisa. Masya Allah. Ya, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Acara kita apa ini, Mas? Ya. Acara kita apa? Bebas ya. Ya. Ini untuk pemesan snack tambahan ya, bersama makanannya. Ini yang Ya, kesini dulu. Masya Allah. Ada 29 ya, jadi ya. Misal ada yang baru transfer, mungkin yang snacknya belum kebagian ya. Nanti makanannya ada nasi dan ayam. Ini dari ortu Rizwana dan Rumaiso 3 ya. Ini ortunya 3 nih. 3. Kemudian orang tua dari Fawas dan Fatih 2. Kemudian berikutnya ortu dari Kinara ada tambah 3. Kemudian ortu dari Khalid dan Khadijah tambahan 2. Serta tadi yang 1 transfer ya, Khalid dan Khadijah. Kemudian ortu dari Hamda dan Hibban itu 2 ini. Hamda dan Hibban 2. Kemudian ortu dari Yusuf ada 2 tambahan. Kemudian berikutnya dari ortunya Alia dan Pia 2 tambahannya. Kemudian berikutnya ortu dari Lutfan ada 2. Kemudian berikutnya ortu dari Zaidah Kaisa dan Kinara 2 nih. 6 ya, 6. Kemudian ortu Elmira dan Husna 3. Kemudian berikutnya ortu Ahmad dan Umar 2. Sudah ya. Jadi itu untuk ini tadi kalau ya makanannya insyaallah di YouTube nggak bisa muter. Iya. Soalnya ini Kok bisa ya? Ini juga kalau saya sambung ke mobil itu Nggak bisa. nggak bisa. Harus pakai browser. Dan yang misalnya belum Jadi kadang kalau mau di mobil, bisa ke saya coba ya, di Chrome terus YouTube dan sekarang cari bisa kajiannya baru play di apa anak-anak putra dan putri Oh, iya, iya, iya. Soalnya tadi setiap Ustadz buka itu dia ngerti kan. Iya, iya, betul. ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jam 11 bisa ketemu lagi bersama saya di situ ya, untuk mengambil snack dan makanan tambahan. Ya, kembali lagi ke KIK.
Bapak Ibu, tadi sebagaimana pesan dari Satratno, karena acara bebas, Ya. mau mengundang Mau bertanya? anak, boleh. Nanti mau curhat, tanya-tanya langsung. Waktunya masih lumayan banyak sampai menjelang zuhur. Juga bisa langsung ke beliau di ruangan ini. Ya. Monggo. Coba ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu gitu? Iya, boleh silakan dari ummahat ibu-ibu, barangkali ada. Ada yang mau bertanya? Ada? Oh ya. Iya, sana Ustaz. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disampaikan dari Ustaz itu kan usia 0 sampai 7 tahun itu kan beribadah itu tidak harus Diapakan? disuruh, maksudnya Tidak disuruh. Oh ya. kalau misalnya saat waktu sholat itu ayah dia sholat malah diperbolehkan. Ayo sholat. Ya. Ya. Itu tadi kan Ustaz mencontohkannya apa untuk izin ya. Ya. Ayah ikut sholat. Kalau misalnya kita ajak terus misalnya kalau Jumatan kita Ya. ayahnya ajak anak yang laki-laki itu diperbolehkan atau tidak? Anak saya itu usia 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun sama hampir 7 tahun. 3 tahun sama hampir 7 tahun. Terkait bagi yang Dr. Mustafa Ya. itu apakah ada terjemahannya atau buku-buku yang disampaikan tadi, apakah ada terjemahannya atau khusus bahasa Arab saja? Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang saya minta air minum mungkin Ustaz. Ya. Yang pertama adalah mengajak anak sholat Jumat, anaknya baru 3 tahun. Ya. Apabila dari sisi anaknya pengen ikut, maka biarkan saja ikut, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ingin ikut, lebih baik di rumah. Kenapa? Karena biasanya anak-anak di umur seperti itu dia belum bisa mengendalikan diri. Biasanya pelayon di masjid. Kemudian kalau sholatnya nanti lama, dia merasa suwe mendoi. Kemudian kadang mengganggu jamaah yang lainnya apabila dia belum bisa sholat dengan baik. Jadi memang 0 sampai 7 itu saatnya bermain, ya. Saatnya dia bermain dan bersenang-senang dengan dunianya. Ya, kalau disuruh dengan sesuatu yang yang butuh konsentrasi, dia belum siap. Makanya sekolah di bawah 7 tahun sekarang tidak boleh. Karena dia memang belum saatnya untuk konsentrasi. Ya, dalam artian SD ya, yang butuh pelajaran fokus banyak gitu ya. Nah, kalau mau TK, mau apa yang isinya penanaman kemandirian, percaya diri, tanggung jawab, keahlian untuk hidup gitu, maka boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Baik. Maka kalau saran saya lebih baik tidak nanti sholat di umur 7 tahun gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, lihat di otak-atik nanti kira-kira anaknya seperti apa gitu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan anak di bawah 7 tahun yang belum boleh diperintahkan untuk sholat. Ya. Kemudian kalau Dr. Mustafa ini memang cita-citanya banyak orang, yaitu mendengarkan terjemahan beliau. Baik.
ada keinginan dari saya dan tim itu untuk menerjemahkan Dr. Mustafa Abu Sa'ad. Ya. Kemudian nanti entah gimana caranya itu masih diolah oleh tim akan seperti apa. Ya. Ini linknya siapa? Ngaji bareng saya. Ya, ada namanya Suckon. Ada beberapa prototipe yang sudah kita buat, ya. Contohnya ini baru bagian pertama. Ternyata menerjemahkan dan tim editing bikin teks tepat di omongannya beliau itu tidak mudah. Ya, sudah hampir 1 bulan kita memproses ini, tapi belum selesai 30 menit. Ini baru bagian pertama di program ini. Nanti prosesnya akan seperti ini. Ya, selama ada Al-Quran dan Sunnah di tengah umat ini, pasti kehidupan akan baik. Ini temanya Ibu Bahagia. Ya. Jadi memang sedang kita kembangkan penerjemahan beliau. Kemudian nanti harapannya bisa dijadikan e-books atau apa gitu. Jadi pendamping dari video plus ada e-booknya. Itu yang diharapkan bisa kita kerjakan dengan tim PPI, Parenting dan Psikologi Islam. Insya Allah ada seperti ini nanti. Ya. Gimana? Ya, ini masih privat dan karena kita butuh beberapa tim, kemungkinan nanti ini bisanya dijual gitu. Ada reng-rengan yang sudah ada itu masih ada beberapa. Di sini ada namanya tim juga kerjasama di sini juga. Ada namanya Parenting dan Psikologi.myr.id. Ini nanti tempat penjualannya rencananya. Tapi harganya ini masih diotak-atik gitu ya. Apakah mau segini atau berapa ya. Kemudian nanti ada diskon berapa gitu. Ada yang menyarankan untuk per 30 menit mungkin 100-an ribu atau berapa. Mungkin nanti Bapak Ibu pilih-pilih aja yang temanya cocok. Ada juga yang menyarankan untuk satu video dibagi menjadi 3 bagian, karena ini videonya 3 bagian. Biasanya 30 menit itu ada jeda di setiap 10 menit kurang lebih gitu. Entah harganya mau segini atau nanti mau dikurangi lagi, itu masih diotak-atik lagi. Ini di Parenting dan Psikologi Islam.myr.id ya. Misalkan ini mau dilihat, nanti ini boleh diputar, ini masih privat, sifatnya pribadi gitu. Insya Allah nanti semuanya entah berapa tahun itu selesai, tapi ada harapan lah. Saya sendiri sangat mendapat manfaat dari apa yang beliau sampaikan. Harapannya itu juga bermanfaat untuk banyak khayalak ramai gitu. Insya Allah masih proses digodok sama tim gitu Bapak Ibu. Begitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Bapak-bapak? Sudah ya sepertinya. Ibu ada? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sekolah itu kan dia ada tugas untuk murojaah setiap hari dan sudah ditentukan gitu. Misal sekian lembar ini hari ini, sekian lembar ini hari ini. Nah, semenjak
apa sih untuk murojaah gitu ya. Jadi agak kalau kami sih mengira-ngiranya dia kayak sulit konsentrasi. Nah akhirnya kan kami juga ke occupational therapist untuk di terapi anak kan ada Di terapi, ya. Ustadz ya kalau antara konsentrasi dan terapi okupasi itu dengan agak sulit konsentrasi itu dia kan jadi untuk murojaah itu kadang untuk surat-surat yang mirip-mirip sering salah atau kayak asal bunyi aja gitu. Misalnya ayatnya salah terus dia kayak cari ayat yang mirip aja gitu, jadi nggak benar-benar dikonsentrasikan. Nah dengan seperti itu kan dia mau nggak mau kerjaannya jadi lambat gitu. Padahal targetnya setiap hari itu ada karena sekarang udah masuk 29 kan jadi lebih banyak bisa 2 lembar untuk yang juz 30-nya, terus 1 surat untuk juz 29-nya. Karena dia lambat jadi dia mungkin kayak ngerasa jenuh kalau karena salah-salah terus. Biasanya sekarang kalau murojaah jadi kayak udah mau nangis duluan gitu kalau udah mau murojaah. Ya Allah. Ya biasanya kan itu ya dia di terapi okupasi kayak bisa konsentrasi gitu bisa dari konsentrasi gitu. Nah kalau saran gimana biar dia nggak, kami sedih sebenarnya ya. Orang tua mana yang nggak mau anaknya itu sudah akuran gitu. Dengan dia nangis kayak mau nangis gitu setiap murojaah kan kami takutnya dia malah nggak suka dengan membaca Al-Quran, hafal dan murojaahnya. Jadi Ustadz ada saran ini gimana supaya anak kami itu mau bisa semangat lagi, terus nggak merasa terbebani gitu dengan tugas hafalan dan murojaahnya. Ya. Tes. Ya. Boleh. Ya, nih. Tes. Ya. Masya Allah. Ya, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Dan agak kecil aja Ustaz suara saya kalau terlalu tinggi nanti. Ya. Oke, ya. Biar saya punya ini tenaga untuk ngeluarinnya. Baik. Berkaitan dengan kejadian yang seperti ini, ya ini memang menjadi problematika kita bersama ya, di mana ada orang tua yang punya kehendak dan anaknya tidak punya kemampuan hal tersebut ya. Ini memang ketika ada harapan yang tidak match dengan sarprasnya, maka memang ada sisi kecewaan tersendiri. Entah orang tua kecewa dengan sesuatu, entah anaknya merasa ada sesuatu. Itu pasti akan ada di hati orang tua dan ada di hati anaknya tersebut. Terus bagaimana untuk mengatasi solusi ini? Ya. Mungkin perlu untuk ke ahli yang lebih tinggi lagi daripada saya untuk mengetahui
jenis ini apa namanya kecerdasan ya. Ya, ada namanya jenis kecerdasan. Ya. Saya dasar-dasarnya tahu, tapi kalau sampai mendetail tidak paham tentang jenis-jenis kecerdasan ini. Jadi ada kecerdasan itu beda-beda. Kenapa toh kok para sahabat itu punya bidang yang berbeda-beda? Itu yang harus kita pahami bersama. Kenapa ada sahabat A ahlinya di bidang ilmu? Kenapa ada sahabat B ahlinya di bidang panglima perang? Kenapa ada sahabat C ahlinya di bidang kekhalifahan? Kenapa ada sahabat ini ahlinya di bidang ini, di bidang ini, di bidang ini? Kenapa beda-beda? Ya. Kenapa beda-beda? Jawabannya salah satunya adalah karena Nabi SAW itu mempertimbangkan jenis kecerdasan masing-masing sahabat. Memotivasi iya, tapi untuk masing-masing orangnya beliau melihat sisi yang terbaiknya. Melihat Abu Bakar dari sisi imannya yang kuat, digelarilah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar ini kalau hal-hal gaib tidak masuk akal aja langsung percaya. Udah, ini sisi positif di sini. Umar ini orangnya tegas, ya. Setan aja takut sama beliau. Bisa membedakan yang benar yang salah. Maka namanya Umar Al-Faruq, ya. Ada Utsman, punya sisi malu yang berlebih daripada yang lainnya. Nabi mengatakan gimana ketika datang gitu ya, Nabi agak tiduran, tersingkap sedikit lututnya begitu. Ada Abu Bakar, ada Umar gitu. Beliau tetap biasa. Ketika Utsman masuk, beliau langsung duduk dengan baik, kemudian nutupin pahanya. Ditanya, kenapa wahai Rasulullah, tadi ada beberapa orang seperti ini Anda tidak melakukan, ketika Utsman datang kenapa Anda melakukan itu? Beliau menjawab, bagaimana aku tidak malu sama Utsman? Malaikat aja malu kok sama Utsman. Sisi positifnya diangkat lagi, yaitu sisi malunya, ya. Masing-masing sahabat punya gelar sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Zaid bin Thabit ahli di bidang sastra, hafalan. Ada sahabat-sahabat yang menjadi penghafal Al-Quran. Ada sahabat-sahabat yang tidak bisa menghafal Al-Quran atau sedikit hafalannya. Ada sahabat-sahabat yang hafalan hadisnya banyak. Ada sahabat-sahabat yang hafalan hadisnya sedikit. Banyak di kalangan para sahabat, Nabi menyesuaikan dengan jenis bakat dan minat. Ya, ada yang disebut dengan bakat dan minat. Ya, bakat dan minat ini. Dan ini disesuaikan dengan kecerdasan. Kecerdasan itu ada 8. Ada kecerdasan namanya kecerdasan sastra atau berbicara. Ada 2 kecerdasan matematik logikal atau logikal matematik. Ya. Ada kecerdasan namanya kinestetik. Ada kecerdasan namanya spasial, bisa membayangkan ruangan, ya. Ada kecerdasan namanya intrapersonal, ya, pandai berhubungan dengan orang lain. Ada kecerdasan interpersonal, ya, pandai menganalisis rasa dalam dirinya. Dan ada lagi berapa ya? Ada 2 lagi, ya. Saya tapi lupa. 8 jenis kecerdasan, ya. Saya carikan dulu. Delapan jenis kecerdasan. Dan ini ada tesnya, ya. Kalau tes gratis pun ada di internetnya. Ada kecerdasan matematis, linguistik atau verbal tadi bahasa,
spasial ruang, musikal. Ini musikal nih. Kecerdasan musikal, ya. Ini kalau orang punya kecerdasan musikal, Bapak Ibu, baca Quran aja bisa bagus gitu. Turun naiknya bisa pas. Orang tidak punya kecerdasan musikal, baca Quran ya datar terus, dari awal sampai akhir sama terus adanya, ya. Itu kecerdasan musikal. Ada kecerdasan satu lagi, naturalis, ya. Ada kecerdasan naturalis. Ini anaknya pandai berinteraksi dengan pohon-pohon, pandai berinteraksi dengan hewan-hewan. Oh, pohonnya ini butuh pupuk, butuh air. Oh, ini tanahnya nggak bagus. Oh, ini tanahnya gimana? Dia ahli kayak gitu. Punya kecerdasan naturalis. Dan setiap orang kalau bisa sesuai dengan kecerdasan yang dibawakan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang hebat. Dan itulah sistemnya Nabi SAW tidak membebani sesuai dengan yang dipilih para sahabat. Jadi sahabatnya pilih kayak gini, ya sudah langsung didukung terus. Sahabat ini pilih ini, didukung terus. Sahabat ini didukung terus, sehingga dia naik terus. Ya, makanya ada ilmu yang cukup bagus yang disebut dengan konsep ini, filosofinya orang Jepang, Ikigai namanya, dimana untuk menemukan pekerjaan yang bisa disukai dan sesuai dengan passion, ya. Ini kalau bisa dipelajari bagus. Saya bahas ini di Batik Travel, ada namanya, coba aja cari namanya Batik Travel plus Ikigai, coba. Ya. Sepertinya ini. Ini kajian di Batik Travel gitu, berkaitan dengan minat dan bakat anak remaja plus Ikigai, ya. Dan sebelum pertemuan ini, yaitu pertemuan sebelumnya, pertemuan berapa berarti? 10, itu saya membahas 8 kecerdasan anak. Nah, ini kalau bisa digabungkan, dia akan bisa bagus. Kalau tidak sesuai, memang nanti akan ada masalah di depannya begitu. Memang ada masalah di depan, maka di kesempatan ini saya tidak bisa berbicara banyak dan mengarahkan yang banyak, tapi saya hanya bisa mengarahkan dari sisi ini saja, ya. Misalkan ibu ingin anaknya tetap di sekolah tersebut, maka itu adalah pilihan. Jadi pilihannya adalah anak diteruskan, ya, program anak diteruskan, ya, program diteruskan. Maka yang dilakukan adalah sholat istikharah, memohon agar apabila bagus nanti diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah, apabila buruk nanti digantikan dengan yang lebih baik, sebagaimana dalam doa istikharah. Tapi tidak perlu cepat-cepat mengambil keputusan, dalam artian apa yang sudah berjalan coba jalani dulu, ya, sambil melihat kira-kira mau solusi yang mana, ya, sambil pelan-pelan dipertimbangkan. Karena memang beratnya orang tua kalau sudah di sini, ya, harus milih sekolah itu berat, ya, tidak mudah, ya. Maka harus istikharah. Jadi istikharah itu kan misalkan pilihannya di sini, ya, pilihan. Maka istikharah itu meminta kepada Allah dengan cara satu, memuji Allah dulu. Ya Allah, aku beristikharah memohon arahan dengan ilmumu. Aku memohon